Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak berjumpa lagi bersama Bu Ais. Kita akan belajar mengenai menulis non-fiksi. Perhatikan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku tulismu ya dan catat poin pentingnya. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar seru mengenai tema 5 subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dapat menemukan pengetahuan baru berdasarkan 5W1H yang terdapat pada teks cerita sejarah. Yang kedua, dapat membuat peta pikiran secara tertulis berdasarkan pengetahuan baru yang didapat pada teks cerita sejarah. Sebelum lanjut, apakah kalian masih ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, benar. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau fakta yang didapatkan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Apa ya contohnya? Tepat sekali. Contohnya yaitu teks sejarah tentang pahlawan. Nah, tapi sebelum kita menulis, tentunya kita harus memahami atau dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bacaan. Ya bukan? Nah, tentunya kita harus dapat memahami isi atau dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. Nah, informasi penting itu adalah sekumpulan data atau fakta yang dapat dipahami oleh pembaca. Paham ya anak-anak? Untuk memudahkan kita dalam mencari informasi dalam sebuah teks, kita memerlukan kata tanya. Ya, seperti yang sudah kalian lihat pada layar, ada 5W1H yang biasa kita gunakan. Apa aja itu? Yang pertama ada what atau apa, digunakan untuk menanyakan peristiwanya. Yang kedua ada who atau siapa, ya digunakan untuk menanyakan tokoh, benar. Yang ketiga ada where atau di mana tempatnya. Kemudian ada juga when atau kapan, betul. Digunakan untuk menanyakan waktu atau kapan terjadinya suatu peristiwa yang ada dalam teks. Selain itu juga ada why atau mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada how artinya bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi atau untuk menanyakan cara atau prosesnya. Nah, selanjutnya dalam teks juga terdapat macam-macam jawaban, dapat berupa jawaban tersurat ataupun tersirat. Nah, tahukah kalian apa itu jawaban yang tersurat? Ya, bagus. Jawaban tersurat adalah jawaban yang sudah jelas atau sudah tertulis di dalam teks. Sedangkan kebalikan dari jawaban tersirat yaitu jawaban yang harus kita simpulkan. Bagus ya. Berikutnya, di sini ada sebuah teks sejarah pahlawan yang berjudul Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, mari kita analisis bersama-sama menggunakan 5W1H. Oke? Yang pertama yaitu what atau apa. Apa peristiwa yang terjadi dalam teks? Bagus.
yaitu sejarah perjuangan Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, who atau siapa? Siapa tokohnya? Good job. Bala Putradewa. Kemudian, where atau tempatnya. Tempatnya yaitu di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, when atau kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Bagus sekali. Seperti yang ada pada paragraf 1 ya, yaitu sekitar 850 Masehi. Kemudian why. Why atau mengapa alasannya? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi atau contohnya mengapa Bala Putradewa itu membangun armada laut yang kuat? Ya, karena ia ingin supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Dan yang terakhir how atau bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut atau perjuangan dari Bala Putradewa. Dia yang pertama, ia sebagai raja berjuang membangun armada laut yang kuat. Kemudian setelah itu masyarakatnya menjadi tenang karena tempatnya menjadi aman. Kemudian setelah itu diperoleh peningkatan dari pembayaran upeti pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang makmur. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Sekarang coba pahami teks yang berjudul Pangeran Diponegoro. Kemudian kalian cari informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan tuliskan ke dalam bentuk peta pikiran di buku tulis. Ibu beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakan. Silakan kalian pause video ini dan mulai mengerjakan. Jangan lupa nanti hasilnya kalian foto ya dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi ibu. Paham anak-anak? Nah, ini untuk contoh dari peta pikirannya. Kalian dapat mengkreasikan sendiri dan juga memodifikasi agar lebih bagus. Dan jangan lupa lengkapi informasinya ya. Silakan ditulis dengan tulisan yang bagus, rapi, dan juga jelas. Anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak sekali hal baru mengenai menulis non-fiksi. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menemukan informasi penting ya yang terdapat dalam teks ya. Kemudian yang kedua, kita dapat menuliskan dalam bentuk peta pikiran dengan sangat baik tadi, yaitu mengenai informasi dan pengetahuan baru kita setelah membaca teks cerita sejarah. Anak-anak jangan lupa juga mengerjakan soal evaluasi yang terdapat di LKPD dan jangan lupa juga difoto hasilnya dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi ibu bersamaan dengan tugas tadi yang kita menulis dan membuat peta pikiran. Paham ya anak-anak? Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di era pandemi ini meskipun kita belajar dari jarak jauh. Terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat semangat dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf ya apabila ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.